Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita di acara KSWI. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai menebas waktu. Sebelumnya, apa sih arti menebas waktu itu sendiri? Nah, teman-teman, menebas waktu itu artinya adalah bagaimana nih cara kita menggunakan waktu kita yang sangat terbatas ini untuk mendapatkan tujuan hidup yang harus dicapai. Lah, emang tujuan hidup kita apa sih? Apa sih yang ingin kita capai? Misalnya kayak aku pengen lulus tahun berapa, aku pengen menjadi apa, aku pengen menikah sama siapa, pengen punya uang yang banyak, dan masih banyak lagi. Lalu untuk mencapai itu pasti kan ada usahanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Contohnya nih, misalnya ada sebuah cerita. Ada seorang mahasiswa di jurusan kedokteran. Dalam satu pekan, dia memiliki jadwal 5 mata kuliah. Nah, ternyata setiap mata kuliah mendapatkan tugas yang hanya bisa dikerjakan dengan membaca 3 buku yang memiliki tebal minimal 200 halaman. Nah, untuk bisa mengumpulkan tugas, berarti kan dia harus tahu nih mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Pilihan aktivitasnya kan banyak, kayak sholat, ngaji, puasa, nonton drakor, nongkrong, mandi, sikat gigi, tidur, baca buku, ngerjain tugas. Lalu, mana di antara dari aktivitas di atas nih yang perlu ditinggalkan dan yang harus dilakukan? Nah, ternyata untuk mandi bisa nih kita mengurangi, contohnya kayak sehari 1 kali. Makan kita dapat mempercepat. Nonton drakor, apakah dipilih nih? Tidak kan? Nongkrong, apakah dipilih nih? Tidak juga kan? Sholat tidak boleh ditinggalkan. Baca buku berarti harus kita lakukan. Ngerjain tugas juga harus kita lakukan. Nah, dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan nih, berarti untuk mencapai sesuatu kita harus rela meninggalkan sesuatu yang lain juga. Yuk kita cross check dulu masa lalu kita memiliki kebiasaan apa. Apakah memiliki kebiasaan yang sesuai untuk menggapai cita-cita kita? Nah, teman-teman, kita harus tahu nih mana kebiasaan kita yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan dalam menggapai cita-cita kita. Bagaimana seharusnya kebiasaan kita? Apakah harus lebih baik, ataukah sama, atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya? Nah, masa lalu teman-teman dapat kita jadikan suatu pembelajaran, menjadi sebuah rem ketika melakukan keburukan dan menjadi sebuah gas ketika berbuah kebaikan. Nah, maksudnya di sini teman-teman adalah ketika kita memiliki kebiasaan yang tidak baik, itu dijadikan sebuah rem agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, dan juga menjadikan kita lebih waspada dalam mengambil suatu keputusan. Begitu pula sebaliknya ya teman-teman, bila kita memiliki kebiasaan yang sudah baik, kita harus gas terus
yaitu dengan mengamalkan hal serupa atau bahkan memperbaiki lagi. Bagaimanapun masa lalu kita, baik atau buruk, selagi kita masih diberikan kehidupan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya masih memiliki kesempatan untuk terus menjadi lebih baik dan baik. Semangat! Teman-teman, Rasulullah memberikan pesan nih kepada kita, yaitu barang siapa yang 2 harinya hari ini dan kemarin sama, maka ia telah merugi. Barang siapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, kita sebagai generasi Islam, kita harus paham nih kondisi yang sangat-sangat dianjurkan. Yap, seperti pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Jika kualitas kita sama saja dengan kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Jika kita memiliki kualitas yang justru lebih buruk dari kemarin, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk menjadi orang yang beruntung ya teman-teman, kecuali selalu mengasah potensi diri. Selanjutnya teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata, waktu itu ibarat pedang. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jika kita tidak lihai dalam menggunakannya, maka dia akan menebas kita. Ingat teman-teman, waktu itu terus berjalan, detik, menit, jam, hingga tahun akan selalu bertambah. Namun, usia kita semakin hari semakin berkurang. Masa yang sudah terlewat tidak akan dapat terulang lagi. Maka celakalah kita membiarkan waktu begitu saja berlalu. Lalu, bagaimana sih agar dapat menebas waktu? Sebelum kita dapat menebas waktu ya teman-teman, kita harus tahu nih tujuan kita itu apa. Bila tujuan kita ingin mendapatkan uang yang banyak, maka kita akan mendapatkan uang yang banyak. Namun, jika tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan ridhonya juga. Selanjutnya, agar kita dapat menebas waktu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan amal soleh. Teman-teman, dalam beramal soleh ternyata juga terdapat 2 syarat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk coba kita cek apakah setiap kita beramal hanya mengharapkan ridho Allah semata, ataukah ada di lubuk hati keinginan untuk dipuji oleh manusia. Cara memeriksanya mudah kok teman-teman, yaitu dengan cara jika bahagia dan sedih kita ditentukan oleh sikap manusia, maka kemungkinan belum ada rasa ikhlas pada diri kita. Namun, jika bahagia dan sedih kita ditentukan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah terdapat rasa ikhlas. Kemudian yang kedua adalah cara beramalnya. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara mengetahui sebuah amal apakah sudah mengikuti tuntunan baginda Nabi, sedangkan kita saja tidak pernah bertemu sekalipun? Teman-teman, inilah pentingnya kita mengaji. Wajib pakai banget mengaji Islam secara kafah dan rutin membahas sakofah Islam. Tidak hanya sekedar di YouTube ya teman-teman, namun juga harus ada yang mendampingi, mengarahkan, mendoakan kita dalam proses mempelajari sakofah Islam.
Nah, teman-teman, jika niat kita sudah lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan cara mengamalkannya juga sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka amal soleh kita akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Orang yang disibukkan oleh amal soleh, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita bisa mendapatkan surganya serta juga dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, amin. Lanjut, yang kedua adalah amal jariyah. Ya, amal jariyah sendiri berarti di mana amalan tidak terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang sangatlah terbatas. Maka masih sangat kurang bila kita hanya mengandalkan pahala sholat, puasa, dan zakat. Rasanya masih belum cukup untuk menebas waktu yang ada. Sebab bila kita mati, amalan juga ikut terputus. Iya, jika kita memiliki pahala yang melimpah dari amalan kita. Namun bagaimana jika ada amal kita yang cacat atau bahkan ditolak? Nah, oleh karena itu kita membutuhkan senjata tambahan, yaitu amal jariyah. Caranya mudah, hanya dengan dua hal, yaitu ajak dan ajar. Maka janganlah merasa puas hanya mengerjakan sholat, menutup aurat, dan lain-lain. Tapi ajak dan ajarilah juga teman-teman untuk melaksanakan perintah sholat, menutup aurat, dan masih banyak lainnya. Insya Allah ini akan menjadi amal jariyah kita. Amin. Nah, dengan ini juga kita akan mampu menebas waktu meskipun nyawa sudah tiada. Selanjutnya yaitu tips untuk istiqomah dalam beramal soleh. Ingat ya teman-teman, dalam beramal soleh tidak hanya sekali saja ataupun sehari saja. Tapi kita harus selalu istiqomah dalam beramal soleh. Nah, untuk itu ada tips nih agar kita selalu istiqomah dalam beramal soleh. Yang pertama adalah mengkaji Islam kafah secara intensif. Nah, ini teman-teman harus kita lakukan, sebab dengan mengajilah amal-amal kita dapat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu jangan sendirian itu berat, kamu gak akan kuat. Oleh karena itu kita harus memiliki teman, sahabat, atau bahkan komunitas untuk saling menjaga dan mengingatkan dalam beristiqomah sampai husnul khotimah. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan disimpan sendiri. Apa yang sudah kita pahami selanjutnya harus kita bagikan. Dengan ini ilmu akan semakin berlimpah berkah, semakin mudah taat, dan juga memperoleh tambahan pahala dari setiap orang yang beramal soleh, sebab hasil dari dakwah kita. Nah, itu teman-teman, setidaknya ada 3 tips untuk dapat istiqomah dalam beramal soleh. Dengan ini juga semoga terkumpul banyak dalam menghadapi hari penghisapan suatu hari nanti. Ingat ya teman-teman, suatu hari nanti kita akan menanggung amalan-amalan kita. Jadi pastikan amalan-amalannya baik-baik ya. Hal ini juga terdapat di Al-Quran, yaitu Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 1-2. Nah, teman-teman, pada ayat ini juga dijelaskan semua orang akan selalu dilihat
amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pastikan kita tetap istiqomah dalam beramal soleh ya. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Dan bila terdapat kelebihan, itu datangnya hanya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.